Kevin Dix tampak antusias menatap debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu bekerja keras untuk bisa menampilkan yang terbaik. Hal itu dia ungkapkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Bekerja keras menuju pertandingan besar yang akan datang, tulis Kevin Dix dalam akun Instagramnya. Ya, Kevin Dix kemungkinan besar akan tampil di laga kontra Jepang. Pasalnya pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memberikan sinyal kalau memang dirinya akan memainkan bek berusia 28 tahun tersebut. Tidak usah khawatir dia akan dimainkan 100%, kata Sintayong. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan peringatan kepada anak asuhnya jelang melawan timnas Indonesia. Hajime Moriyasu meminta anak asuhnya waspada karena timnas Indonesia sudah naik level. Pelatih berusia 56 tahun tersebut mengungkapkan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah naik level dan juga lebih kuat. Pasalnya skuad Garuda sudah memiliki beberapa pemain keturunan tambahan. Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat langkah besar dan memperoleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Moriyasu. Moriyasu sadar bahwa laga tandang tidak akan mudah, tapi dia percaya diri Jepang bisa meraih poin penuh atas timnas Indonesia. Pemain Jepang Kaoru Mitoma memberikan respon keren soal akan melawan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain Brighton itu tak terlalu mempermasalahkan pemain yang naturalisasi atau yang berpindah kewarganegaraan. Akan tetapi, ia lebih menyoroti bagaimana seberapa baik timnas Indonesia sebagai sebuah tim. Menurut saya itu tergantung pada seberapa matang tim lawan dan bukan kewarganegaraan, kata Mitoma. Tetapi seberapa baik lawan dapat membangun tim dalam waktu singkat. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya, ujarnya. Pemain yang berposisi sebagai sayap itu menilai Jepang telah membangun tim sejak lama dan itu adalah nilai plus. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong mengakui saling bercanda dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen yang memperkuat timnas Jepang Koki Ogawa. Menurutnya, Jepang banyak dihuni oleh pemain bagus dan juga berkualitas. Namun Calvin Verdong mengakui ia pun tak mau kalah. Untuk itu ia pun ikut memamerkan skuad timnas Indonesia yang juga memiliki pemain bagus. Menurut Verdong, skuad Garuda tak kalah bagus dari pemain Jepang. Namun kami juga berbicara tentang tim kami tentang Indonesia dan mereka tahu bahwa kami punya tim yang bagus, tuturnya. Oleh karena itu Verdong pun mengincar poin dalam laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi 19 November mendatang. Seperti diketahui media sosial khususnya Instagram saat ini banyak yang memanfaatkan untuk bisa menambah penghasilan. Bahkan sebagian besar pemain timnas memakai fitur berlangganan di akun media sosial mereka. Calvin Verdong dan juga Elkan Bagot menjadi pemain timnas Indonesia yang tak pernah mengaktifkan fitur tersebut. Pemain NEC Nijmegen itu saat ditanya apakah ia tak tertarik ikut fitur tersebut, Calvin Verdong mengakui bahwa ia sebenarnya tak begitu tertarik dengan media sosial. Verdong mengaku bahwa sebenarnya ia telah mengecek hal itu, namun ia tak tertarik karena ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Ketika saya di rumah, saya bersama keluarga saya dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya, tegasnya. Calvin Verdong mengingatkan para supporter untuk memberikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Dia juga berharap kemenangan dapat diraih sehingga bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sekaligus membuat supporter timnas Indonesia merasa bangga. Ya, mereka akan melihat pertandingan yang menyenangkan dengan beberapa tindakan yang bagus dan saya harap tentunya kami menang. Jadi mereka bisa merayakan setelah pertandingan, kata Calvin. Di sisi lain, Calvin Verdong juga berbicara mengenai peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun tersebut menegaskan bahwa timnas Indonesia masih mempunyai peluang emas untuk bersaing ke turnamen bergengsi itu. Eliano Randers berjanji siap dipasang untuk bermain di mana saja oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bukan hanya jadi bek dan juga winger, Eliano siap juga dipasang jadi striker di timnas Indonesia. Jika dipasang sebagai winger kanan, Eliano mengatakan harus bermain lebih bertahan. Sedangkan jika dipasang sebagai winger kiri, dia mengaku ada kebebasan untuk lebih menyerang. Selain itu, Eliano juga bisa bermain sebagai bek sayap. Bersama dengan PSC Swole, adik dari Tiani Randers itu kerap dipercaya tampil sebagai bek sayap kanan.
Meskipun begitu, Eliano mengaku siap untuk bermain sebagai pemain nomor 9 jika dibutuhkan oleh Sinteyong. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku juga dapat bermain sebagai striker. Tentu saja saya juga bisa bermain di sana, kenapa tidak? Ungkap Eliano. Pemain sayap Malut United yakni Yance Sayuri punya komitmen tersendiri usai dipanggil lagi bersama saudara kembarnya Yaakob Sayuri ke skuad timnas Indonesia. Dirinya ingin terus mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia seperti Yaakob Sayuri. Namun Yance kerap mengalami cedera yang memaksanya untuk mundur dari pemusatan latihan atau TC bersama timnas Indonesia. Duanya juga punya catatan caps yang jomplang di skuad timnas Indonesia. Yaakob Sayuri sejauh ini sudah mengantongi 22 caps, sementara Yance baru mendapatkan 1 caps bersama skuad Garuda. Dirinya berkomitmen bakal terus berjuang demi 1 tempat di timnas Indonesia. Selain itu, dirinya bertekad ingin menunjukkan performa lebih baik dari penampilannya di level klub. Marcelino Ferdinand sampaikan pesan penting sebelum menghadapi Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Oxford United tersebut menyebut seluruh skuad timnas Indonesia sudah siap menghadapi 2 raksasa Asia tersebut. Marcelino sudah mengevaluasi kekurangan timnya saat pertemuan terakhir lawan Jepang. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu sudah mengantongi cara untuk meredam permainan Jepang di lapangan. Marcelino mengaku bahwa skuad timnas Indonesia harus percaya diri untuk menguasai bola. Selain itu, para pemain dituntut untuk tidak gentar menghadapi Jepang. Ya, pasalnya skuad Samurai Biru juga sama-sama manusia seperti para pemain timnas Indonesia. Mungkin kami harus lebih berani pegang bola dan percaya diri saja, ujar ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Saya pikir sama-sama manusia juga, ujarnya. Justin Hubner memberikan respon keren terkait tekanan besar yang diberikan supporter jelang menghadapi Jepang. Justin Hubner dengan keren mengatakan bahwa dia mengerti apa yang diharapkan oleh supporter. Menurutnya, mereka memang ingin melihat timnas Indonesia meraih kemenangan. Iya, banyak tekanan karena mereka ingin menang di setiap laga, ujar Hubner. Tetapi kami juga sama, tegasnya. Oleh karena itu, jelang melawan tim berjulukan Samurai Biru tersebut, Justin Hubner menekankan bahwa dia akan melakukan segala cara agar bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjamin CCTV, rumput dan juga VAR di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah siap jelang laga timnas Indonesia melawan Jepang. Erick Thohir menyambangi SUGBK dengan tujuan untuk mengecek apakah semua komponen untuk laga besok sudah siap. Menurutnya semua hal seperti CCTV, rumput, hingga video asisten referee atau VAR sudah siap digunakan. Tadi inspeksi terkait CCTV, kan kita tambah 103 CCTV di mana ada face recognition ya. Jadi nanti ada Garuda ID plus CCTV supaya jaga kebocoran tiket, ungkap Erick Thohir. Bukan karena komersial, tetapi ini karena keselamatan, tegasnya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye buka suara usai rumput SUGBK Jakarta telah diperbaiki sebelum lawan Jepang dan juga Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye mengaku bahwa rumput GBK sudah siap untuk selebrasi meluncur khas Tom Haye. Pemain 29 tahun tersebut ingin mencetak gol dan juga melakukan selebrasi meluncur saat jumpa Jepang. Saya baru saja menyaksikan video soal rumput itu, tapi dia tidak memperbaikinya untukku, ujar Tom Haye. Saya baru menyaksikan video dari Coach Justin dan itu menyebar luas di media sosial dan dia menunjukkan padaku rumput baru di Stadion GBK. Jadi, lapangan tersebut sudah siap untuk selebrasi di slide saya. Jadi saya bisa mewujudkannya, lanjutnya. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menyebut absennya striker Jepang Ayase Ueda bukanlah sebuah keuntungan bagi skuad Garuda. Pasalnya, meskipun kehilangan Ayase Ueda, timnas Jepang masih tetap tangguh karena punya kedalaman skuad yang luar biasa. Martin Paes juga melempar pujian kepada Koki Ogawa. Menurutnya striker timnas Jepang itu juga bisa jadi ancaman bagi skuad Garuda. Saya rasa mereka punya banyak striker hebat. Mereka punya Ogawa yang mana dia juga bermain untuk Liga Belanda. Mereka juga punya banyak winger bagus, seperti Mitoma, Kubo, Don, lalu ada banyak gelandang bagus seperti Endo dan Kamada. Mereka punya kedalaman skuad yang luar biasa, ujar Martin Paes.
Banyak wasit Timur Tengah yang memberikan dukungan kepada Mod Boyadifard yang akan memimpin laga timnas Indonesia versus Jepang. Di akun Instagramnya @mod.boyadifard, wasit 39 tahun tersebut seakan memanjatkan doa. Berikan sayap kepada harapanmu, mereka akan menemukan jalannya, tulis Mod Boyadifard. Unggahan Mod Boyadifard pun mendapatkan respon dari banyak wasit. Salah satunya adalah hakim garis asal Irak yakni Ahmed Sabah Qasim. Saudaraku, semoga Allah menjagamu, tulis Ahmed Sabah Qasim di kolom komentar unggahan Mod Boyadifard. Sementara itu, hakim garis asal Iran yakni Bahmat Abdullahi juga meninggalkan komentar. Ia meninggalkan emoji tepuk tangan, hati dan juga mata berbinar-binar. Sementara itu, tak cuma wasit asal Asia Barat, wasit asal Uzbekistan yang akan memimpin laga timnas Indonesia versus Arab Saudi yakni pada Selasa 19 November 2024, yakni Rusam Lutfulin juga meninggalkan komentar. Penyerang FC Utrecht Oleh Roumanie telah mengikuti akun Instagram tangan kanan atau orang kepercayaan Erick Thohir, Susi Hataji. Hal itu seakan menandakan penyerang 24 tahun itu akan gabung timnas Indonesia pada bulan ini, yakni November 2024. Dari 474 akun yang diikuti oleh Roumanie, terdapat akun @ibunya.andara yang merupakan Instagram dari Susi Hataji. Sementara itu, bagi yang belum tahu, Susi Hataji merupakan petinggi dari Mahakam Media yang merupakan salah satu unit bisnis milik Erick Thohir. Biasanya, pemain-pemain keturunan yang hendak menjalani proses naturalisasi lebih dahulu mengikuti akun Instagram @ibunya.andara. Beberapa di antaranya adalah Martin Bass, Justin Hubner, hingga yang terbaru Kevin Dix. Media asing ikut memantau laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Jepang dan juga memprediksi tim Garuda akan nihil gol. Dilansir dari Sportkida, media tersebut memprediksi Jepang akan menang dengan skor 2-0. Indonesia diperkirakan akan kesulitan mencetak gol meski menjadi tuan rumah. Tim Garuda memang memiliki sejarah kemenangan dengan Jepang sebelumnya. Dari 16 pertemuan, Indonesia mampu mengalahkan sang lawan hingga 5 kali. Sementara Jepang sudah mengantongi 9 kemenangan saat bertemu dengan Indonesia. Ya, laga melawan China mempengaruhi prediksi dari Sportkida untuk pertemuan dengan Jepang ini. Dalam laga tersebut, Sportkida memperhatikan lini pertahanan Indonesia yang mudah untuk dibobol. Jepang yang jauh lebih kuat dari China diprediksi akan lebih mudah mencetak gol. Timnas Indonesia siap mengalami lonjakan poin jika meraih 3 poin atas Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan perkiraan laman Football Ranking, tim Merah Putih bisa meraih 22,07 poin. Kemenangan ini bisa melejitkan peringkat FIFA Timnas Indonesia. Dan menurut perkiraan, Timnas Indonesia bisa naik 5 strip di ranking FIFA. Sementara hasil imbang juga mampu mengerek peringkat FIFA Timnas Indonesia. Skuad Garuda menambah 9,57 poin jika imbang lawan Jepang. Hal tersebut bisa membuat skuad Garuda setidaknya naik 3 strip. Dan jika kalah, Timnas Indonesia terancam melorot. Poin skuad Garuda bakal mengalami pengurangan sebanyak 2,93 poin. Dan Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal mengalami penurunan di peringkat FIFA. Timnas Indonesia harus terlempar ke dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut tak terlepas dari dua hasil laga lanjutan grup C yang terlaksana hari Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Laga pertama mempertemukan Australia vs Arab Saudi. Duel tersebut terlaksana di Melbourne Rectangular Stadium, Australia. Timnas Australia gagal memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih 3 poin. Duel Australia vs Arab Saudi berakhir seri 0-0. Meski begitu, Australia tetap berada di urutan kedua klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Di sisi lain, posisi Arab Saudi juga tak berubah. Arab Saudi berada di bawah Australia dengan raihan poin sama. Laga kedua mempertemukan Bahrain vs China. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Nasional Bahrain. Pada kesempatan tersebut, drama tersaji pada menit akhir. Wasit menganulir gol Bahrain yang dicetak oleh Ali Haram pada menit ke-87. Wasit VAR menilai sang pemain telah dalam posisi offside sebelum mencetak gol. Tak berselang lama, China justru berhasil membobol gawang Bahrain pada menit ke-90+1. Gol tersebut dicatatkan atas nama Zhang Yuning pada menit ke-90+1.
Kemenangan ini membuat China menggeser timnas Indonesia dan Bahrain di klasemen. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.